Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik, hari ini kita akan mempelajari tema tentang kejujuran dan keadilan. Minggu lalu kita sudah membahas mendalami tema melestarikan alam. Alam itu kita perlu menjaga ya toh. Kita perlu melestarikan karena alam itu memberi hidup kepada manusia. Baik, sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa-doa dipimpin salah satu anak. Silakan maju. Kita berdoa keras. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu, terpujilah dan termanusia, terpujilah buat Tuhan Yesus. Santa Maria Tuhan, berpandangkan dosa ini, sekarang dan waktu kami meninggal. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk doanya. Sekarang kita masuk pada pelajaran hari ini, temanya kejujuran dan keadilan. Sebelum itu, Pak Macet hadir dulu. Ada yang tidak ada hari ini? Semua hadir. Baik, terima kasih. Tema kita hari ini kejujuran dan keadilan. Kejujuran itu apa? Keadilan itu apa? Supaya kita lebih mengerti tentang kejujuran dan keadilan, paminta anak-anak silakan duduk berkelompok. Duduk berkelompok. Ya, silakan duduk berkelompok. Ya, bergerak cepat. Oke. Ini kelompok 2. Di sini kelompok 1. Kelompok 2. Oke. Ya, kelompok 1. Ya. Pertanyaan diskusinya silakan diskusi bersama. Kerjakan pertanyaan di situ. Diskusi bersama. Ya. Oke, kelompok 2. Diskusi bersama. Ketua siapa? Iya, oke. Ditulis dengan rapi supaya sebentar bisa baca. Kelompok 1 ketua siapa? Ya. Tulis dengan rapi supaya sebentar bisa baca. Diskusi bersama baru jawab.
Sudah? Nah, ditulis yang rapi ya, supaya Jennifer bisa baca. Sudah? Oke, baik. Kelompok 1 dan kelompok 2 silakan maju. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya silakan maju ke depan. Menyebutkan contoh-contoh tindakan yang menggambarkan kejujuran dan lingkungan sekolah maupun masyarakat. Mengangkat uang teman di dalam kelas. Ketika teman mencari atau sebelum mencari, kita harus mengembalikannya. Mengangkat uang bapak atau mama ketika bapak atau mama tanya kita, harus jawab, saya yang ambil. Baik, hasil diskusi kelompok 1 sudah selesai tentang kejujuran dan keadilan dari kelompok 1. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Menyebutkan contoh-contoh tindakan yang menggambarkan keadilan di dalam hidup masyarakat. Mendapatkan oleh-oleh dari orang tua harus membagi dengan adik. Membeli permen atau roti di kios bersama teman harus dibagikan. Baik, dari kelompok 2 hasil diskusinya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan dulu. Baik anak-anak, tadi kelompok 1 dan 2 sudah mendiskusikan hasil diskusinya. Di situ kelompok 1 tentang contoh tindakan yang jujur. Tindakan yang jujur. Lalu kelompok 2 contoh tindakan yang menggambarkan keadilan. Baik anak-anak, silakan perhatikan di papan. Di sini ada beberapa gambar di sini. Gambar pertama, di sini ada seorang perempuan dan 3 orang laki-laki. Mereka sementara berdebat. Ini ada ceritanya fasilitas
sedikit tentang gambar-gambar ini. Ceritanya ada dua orang perempuan melahirkan di satu tempat, di satu rumah sakit. Dua perempuan ini punya dua anak laki-laki semua. Perempuan yang satu pada malam harinya anaknya meninggal. Perempuan yang satu anaknya meninggal, ini di sini anaknya meninggal, lalu dia tukar anaknya yang meninggal, tukar dengan ibu perempuan yang anaknya hidup. Dia tukar, ambil orang punya itu. Setelah dia tukar, lalu perempuan yang anaknya hidup itu, ibu yang anaknya hidup itu, pagi dia bangun, lihat anak itu sudah meninggal. Nah, perempuan itu tahu bahwa anaknya sudah ditukar. Dia menghadap raja, lalu dia langsung ke raja. Raja ini namanya Raja Salomon. Raja Salomon. Dia menghadap raja. Tuan raja, anak saya masih hidup, tapi ditukar dengan ibu ini, anaknya sudah meninggal. Dia tukar. Lalu raja itu panggil mereka berdua. Ini mereka berdua sudah menghadap di sini. Ini ibu dua orang itu menghadap di sini. Ibu yang satu bawa anaknya yang sudah meninggal, lalu yang satu bawa anaknya yang masih hidup. Mereka bawa ke sini. Raja itu minta, siapa pemilik anak yang hidup? Lalu ibu dua orang ini angkat tangan. Mereka dua-dua angkat tangan. Raja ini bingung. Raja ini raja yang bijaksana. Dia buat bagaimana supaya dia tahu sebenarnya anak atau bayi yang masih hidup ini milik siapa, ibu yang mana. Sehingga ini raja ini dia ambil kesimpulan, dia cari jalan keluar, dia angkat bayi ini. Dia angkat bayi, sebentar dia angkat di kaki, kepalanya di bawah, diangkat begini, tujuannya mau potong bagi dua supaya sebelahnya kasih di ibu yang satu, terus sebelahnya kasih di ibu yang satu. Kalau bagi dua berarti mati semua, ya dok? Mati semua. Kedua ibu itu tidak dapat apa-apa. Akhirnya ini raja yang angkat, baru mau potong, perempuan yang miliknya anak yang masih hidup itu, dia langsung teriak, Tuan Raja, tunggu, jangan potong anak itu, berikan anak itu kepada ibu yang anaknya sudah meninggal, supaya anaknya tetap hidup. Nah dari situ raja itu tahu bahwa pastinya anak yang masih hidup ini milik ibu yang tadi bilang raja tidak boleh potong. Ya, ini ibu ini mulai jujur. Akhirnya ibu yang anaknya meninggal itu mulai jujur. Dia jujur bahwa anaknya sudah meninggal. Lalu anak yang masih hidup dikembalikan kepada ibu kandungnya, ya toh. Raja ini dia buat bagaimana supaya dia tahu, karena ibu ini sementara tipu. Ya, sama halnya dengan kita. Kalau kita ambil uang teman, ya kita ambil uang teman, kadang kita sembunyi, tidak mau kasih. Teman tanya, tadi lihat uang saya tidak lihat, padahal dia sudah ambil. Kadang di rumah, kadang anak-anak biasa ambil uang orang tua tidak tahu. Iya tidak? Siapa yang pernah ambil uang orang tuanya, orang tua tidak tahu? Ada atau tidak? Tidak ada? Ya, baik. Ini anak-anak yang pintar. Di rumah kalau ambil uang orang tua juga harus tahu. Kalau orang tua tidak tahu, berarti kita mencuri. Kita mencuri melanggar hukum keberapa? Ketujuh. Ketujuh itu bunyinya apa? Mencuri. Oke. Baik. Tema kita perempuan dan laki-laki
Minggu lalu sudah kita bahas, saling melengkapi. Sekarang keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran itu kita sudah bahas dan kita sudah tahu, kita sudah pahami. Mari kita tutup pelajaran kita dengan doa penutup. Silakan berdiri. Kita berdoa. Marilah kita berdoa dengan Bapa, Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bersamalah kami dari jahat. Amin. dalam Bapa, Dengan Bapa yang Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai, silakan duduk.